Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan atau eksternal. Yang pertama, definisi analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang atau opportunities dan tantangan atau threats yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi. Artinya, organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai sesuatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima. Tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau menyiasati komponen-komponen tersebut. Yang kedua, tujuan analisis lingkungan. Tujuan analisis lingkungan menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Komponen analisis lingkungan. Yang pertama, scanning. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua, monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analisi mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Yang ketiga adalah forecasting. Saat melakukan forecasting, analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Yang keempat, assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis untuk perusahaan. Faktor pendorong persaingan dalam industri. Yang pertama, para pesaing. Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi-organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapi, organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya, sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Misalnya, untuk meningkatkan bagian pasarnya atau market share, di mana produk dan harga sama dengan pesaing. Perusahaan harus menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pembungkusan pelayanan atau promosi. Pemahaman arena, sifat persaingan, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing memungkinkan perusahaan dapat mempergunakan kekuatan bersaingnya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu faktor pendorong persaingan dalam industri pelanggan. Strategi kebijakan dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan pelanggan. Biasanya manajer pemasaran menganalisa profil pelanggan sekarang dan potensial serta kondisi pasar dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan berdasarkan hasil analisa tersebut. Selanjutnya, pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan personalia dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman sehingga perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapatkan karyawan-karyawan tersebut. Ada 3 faktor yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan perusahaan, yaitu yang pertama, reputasi perusahaan di mata angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan. Selanjutnya, lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya, jangka pendek untuk membiayai operasionalnya, jangka panjang untuk membangun fasilitas baru dan membeli peralatan baru atau investasi.
Selanjutnya, para pemasok. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber-sumber dari sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku mentah, bahan pembantu, pelayanan, energi, dan peralatan yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya yaitu perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Mereka biasanya menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya, prosedur-prosedur perizinan, dan pembatasan-pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Ada 4 faktor pendorong persaingan dalam industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Produsen baru dapat membahayakan perusahaan yang telah ada. Produsen baru ini menghasilkan kapasitas produksi tambahan. Produsen baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan kemampuan yang cukup untuk memperoleh pangsa pasar. Hadirnya pesaing baru dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien, serta belajar sebagaimana pesaing dalam dimensi baru. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok. Meningkatnya harga dan mengurangi mutu produk yang dijual adalah cara potensial yang dapat digunakan pemasok untuk mendapatkan kekuatan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Yang ketiga, kekuatan penawar pembeli. Pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin, di mana industri dapat memperoleh pengembalian serendah mungkin yang dapat diterima. Untuk mengurangi biaya, pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ancaman produk atau jasa pengganti. Setiap perusahaan akan berusaha menyaingi perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti. Harga produk pengganti dapat menjadi batas tertinggi dari harga yang dapat ditetapkan oleh suatu perusahaan. Contoh dalam produk pengganti seperti karet digantikan oleh karet sintetis. Gula yang berasal dari tebu digantikan oleh pemanis sintetis. Terakhir, kesimpulan. Lingkungan eksternal memiliki 2 bagian utama. Yang pertama, lingkungan umum atau elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Dan lingkungan industri atau faktor-faktor ancaman masuknya peserta, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan bersaing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.